Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah melaksanakan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, serta mengamalkan dan menghidupkan sunnah beliau dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu di padang mahsyar kita semuanya oleh Allah akan dikumpulkan untuk dihisab amal perbuatan kita yang telah kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Semoga kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Waktu terasa berlaju begitu cepat. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-13 di bulan Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Juli tahun 2024. Secara hitungan Johiriyah usia kita bertambah, namun hakikatnya usia kita semakin berkurang dari usia yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali. Maka oleh karena itu
sebelum akhirnya nanti usia kita akan habis dan hidup kita di alam dunia akan selesai, lalu kemudian kita akan masuk alam berikutnya, yaitu alam barzakh, alam mahsyar, dan alamul akhirah. Maka sebelum itu semuanya datang kepada kita, mumpung masih ada waktu, mumpung kita oleh Allah masih dikasih kesempatan, masih dikasih umur, yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Dan kita tidak akan pernah tahu, dan tidak ada siapapun yang akan memberikan tahu kepada kita apakah sisa umur kita di alam dunia ini tinggal setahun lagi, atau tinggal 1 bulan lagi, atau tinggal 1 minggu lagi, dan ataupun tinggal 1 hari, bahkan atau tinggal 1 jam lagi. Kita enggak tahu, dan itu semuanya tidak begitu penting. Yang paling terpenting adalah kita mempersiapkan bekal untuk kita sesudah mati, karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, dan di sana kita membutuhkan bekal. Sedangkan bekal-bekal yang akan bermanfaat, yang akan berguna, yang akan membahagiakan kita dalam kehidupan di tahap-tahap berikutnya tidak lain adalah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Maka oleh karena itu kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, harus mampu menaklukkan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu yang berada di dalam diri kita sejatinya selalu mengajak, selalu mendorong kepada kita untuk melanggar larangan-larangan Allah, untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka celakalah orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, tentu ia akan celaka di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Awal mula perhitungan tahun Hijriah dihitung dari semenjak hijrahnya atau pindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dari semenjak itulah mulai dihitung tahun Hijriah. Jadi pengertian Hijriah secara makaniyah adalah hijratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min Makkahal Mukarramah ila Madinatil Munawwarah, adalah pindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah yang dahulunya bernama kota Yasrib, yaitu pada tahun 13 setelah kenabian beliau. Namun pengertian hijrah secara maknawi adalah tarku jami'i ma nahallahu anhu ila ta'at, adalah meninggalkan segala perkara yang telah dilarang oleh Allah, meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah untuk menuju ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kategori lain, hijrah itu adalah al-ijtinabu minal ma'asi littaqarrubi ila Allah azza wa jalla, adalah menjauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan maksiat, menjauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan munkarat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba Allah sepertinya sulit untuk bisa mendekati Allah apabila si hamba tersebut masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita itu akan menjadi hijab,
akan menjadi penghalang kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ma'asiyah hijabun baina rabbi wal 'abdi. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa itu akan menjadi penghalang kedekatan antara Tuhan dan hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pengertian hijrah secara maknawiyah tadi yang telah saya paparkan sangat selaras sekali dengan keterangan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu ai ila taatillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini, beliau bersabda, orang Islam itu adalah orang yang selamat orang-orang Islam yang lainnya dari kejahatan lisannya, dari kejahatan mulutnya, dari kejahatan pembicaraannya, dan selamat orang-orang Islam yang lainnya dari kejahatan yang dilakukan oleh tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apabila kita mampu meninggalkan apapun yang telah dilarang oleh Allah, kita mampu meninggalkan apapun yang telah diharamkan oleh Allah, dan kita menuju untuk melakukan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya kita telah menjadi orang yang berhijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bahwasanya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh, mereka oleh Allah akan lebih ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah juz yang ke-10 ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'jamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kata Allah dalam ayat ini, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, menuju ketaatan, melaksanakan perintah Allah, wajahadu, dan mereka berjuang di jalan Allah, fisabilillah, di jalan yang diridhoi oleh Allah, bi amwalihim, dengan mengorbankan harta benda mereka, wa anfusihim, dan bahkan mereka rela mengorbankan jiwa mereka untuk berhijrah di jalan Allah, a'jamu darajatan indallah, maka orang tersebut darajatnya lebih ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Demikian pula masih dalam surah yang sama, yaitu surah ke-9 At-Taubah juz yang ke-10, namun ayatnya ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, was-sabiqunal awwaluna wa minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan para sahabat muhajirin dan para sahabat ansor,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyediakan di akhirat untuk mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan tinggal di dalam sorga untuk selama-lamanya. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat yang ke-100. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, adalah oleh Allah diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan demikian, mari kita sama-sama berhijrah dari malas menjadi rajin, dari akhlak buruk menjadi akhlak yang baik, dari tidak benar menjadi orang yang benar, dari jauh ke masjid menjadi dekat ke masjid, dari tidak pernah hadir di majelis ilmu menjadi rajin hadir duduk di majelis ilmu, dari malas membaca Al-Quran menjadi istiqomah membaca Al-Quran, dari tidak pernah berzikir kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Itulah makna hijrah yang sesungguhnya, adalah pindah dari akhlak yang buruk menuju kepada akhlak yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah dalam ayat ini, yakni dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 4 ayat 78, Allah menegaskan, ainama takunu, di mana saja kalian berada, wherever you are, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, pasti satu saat kematian akan mendapati kamu, kematian akan menemui kamu. Dan datangnya kematian itu secara tiba-tiba. Tahu-tahu orang mati. Seandainya dia tahu kalau besok mau mati, mungkin dia akan rajin beribadah, akan bertaubat dan sebagainya. Tapi tahu-tahu dia mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu, kata Allah, bersembunyi di suatu tempat yang dibenteng dengan kokoh dan tinggi, pasti tidak diragukan lagi, satu saat kematian akan menjemput kamu. Dimanapun kamu berada, dalam keadaan bagaimanapun, apapun yang sedang kamu lakukan, baik atau buruk, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kamu, pasti kematian itu akan menemui kamu, dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Yang penting yuk siapkan bekalnya untuk kehidupan sesudah mati, yaitu dengan istiqomah beribadah kepada Allah. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu menyembah Tuhanmu Allah sampai kamu mati. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.